Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nirwanasari dengan NIM 222790020. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu analisis komparasi sistem teknologi informasi neraca pembayaran internasional. Pendahuluan. Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, teknologi informasi memainkan peran sentral dalam mengelola berbagai aspek ekonomi internasional, termasuk neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional adalah dokumen penting yang mencatat semua transaksi ekonomi digital antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain dalam periode tertentu. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan sistem teknologi informasi telah mengubah cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pada neraca pembayaran. Namun, sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data ini berbeda antara satu negara dengan negara lain. Misalnya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman itu cenderung memiliki sistem yang lebih canggih dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia atau Nigeria. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi data global yang diperlukan untuk analisis ekonomi yang lebih baik di tingkat internasional. Oleh karena itu, analisis komparasi terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan dalam neraca pembayaran menjadi semakin relevan. Menurut data dari Bank Dunia tahun 2022, sekitar 80% negara maju telah menggunakan sistem teknologi berbasis cloud dan blockchain dalam pengelolaan neraca pembayaran internasional. Sebaliknya, hanya 40% negara berkembang yang mampu mengimplementasikan teknologi serupa. Data dari International Monetary Fund atau IMF menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jepang dan Inggris dapat memproses laporan neraca pembayaran mereka secara real time. Sedangkan negara-negara berkembang memerlukan waktu hingga beberapa minggu untuk menghasilkan laporan serupa. Keterlambatan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Akibatnya, data yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang seringkali tidak up to date, sehingga menyulitkan analisis ekonomi global yang membutuhkan data real time dan akurat. Membahas analisis komparasi sistem teknologi informasi pada neraca pembayaran menjadi penting karena perbedaan sistem ini dapat memengaruhi validitas data global yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi internasional. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari berbagai sistem, negara-negara dapat mengadopsi praktik terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data ekonomi mereka. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh negara maju dan negara berkembang dalam pengelolaan neraca pembayaran internasional. Yang kedua, apa dampak perbedaan teknologi informasi terhadap efisiensi, akurasi, dan validitas data neraca pembayaran internasional? Yang ketiga, strategi apa yang dapat diadopsi oleh negara berkembang untuk meningkatkan sistem teknologi informasi mereka agar sejajar dengan standar global? Tinjauan pustaka.
Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama periode tertentu, menurut Krugman dan Opsveld tahun 2020. Teknologi informasi telah berkembang pesat dalam mendukung pengelolaan data ekonomi, terutama dalam hal pengumpulan, analisis, dan pelaporan data secara efisien, menurut Loudon dan Loudon tahun 2020. Penelitian oleh Gupta tahun 2001 menunjukkan bahwa negara-negara maju telah mengadopsi teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keamanan data neraca pembayaran mereka. Sebaliknya, negara berkembang menghadapi tantangan infrastruktur yang signifikan seperti kurangnya investasi dalam teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia, menurut Kumar tahun 2020. Pembahasan, jadi yang pertama, perbedaan sistem teknologi informasi. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman menggunakan teknologi berbasis cloud dan blockchain yang memungkinkan pengelolaan data secara real time. Teknologi ini memastikan keamanan dan akurasi data sekaligus memudahkan integrasi dengan sistem global. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia seringkali masih bergantung pada sistem manual atau semi-otomatis yang rentan terhadap kesalahan manusia dan keterlambatan data. Yang kedua, dampak perbedaan teknologi. Ketidaksetaraan dalam penggunaan teknologi informasi menciptakan ketimpangan dalam validitas dan kecepatan pelaporan data neraca pembayaran. Misalnya, data yang tidak up-to-date dari negara berkembang dapat menghambat analisis global dan pengambilan keputusan yang memerlukan data real-time. Selain itu, keterbatasan teknologi juga meningkatkan risiko manipulasi data yang dapat merugikan kredibilitas ekonomi negara tersebut. Yang ketiga, strategi peningkatan sistem teknologi informasi. Negara berkembang dapat mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan negara maju, misalnya melalui transfer teknologi dan pelatihan sumber daya manusia. Selain itu, investasi dalam infrastruktur teknologi seperti sistem berbasis cloud dan blockchain perlu diprioritaskan. Program bantuan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung modernisasi teknologi informasi di negara berkembang. Berikut kesimpulannya. Analisis komparasi sistem teknologi informasi pada neraca pembayaran internasional menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara negara maju dan berkembang. Perbedaan ini memengaruhi efisiensi, akurasi, dan validitas data yang pada akhirnya berdampak pada analisis ekonomi global. Modernisasi teknologi informasi di negara berkembang menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kesetaraan dalam pengelolaan data internasional. Adapun saran yang pertama, pemerintah negara berkembang perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan neraca pembayaran. Yang kedua, kolaborasi internasional dengan negara maju dan lembaga keuangan global harus diperkuat untuk transfer teknologi dan pelatihan tenaga ahli. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi teknologi yang paling efektif dan efisien dalam mendukung pengelolaan neraca pembayaran di berbagai tingkat pembangunan ekonomi.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.